Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan saya Miss Mulia dari Breakthrough Kids. Kalian semua pasti dalam kondisi yang sehat kan? Miss percaya kalian tetap dalam kondisi yang sehat, stay at home, dan pasti dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana liburannya kali ini? Memasuki masa liburan, tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Karena kita tetap mentaati apa yang menjadi peraturan pemerintah, yaitu stay at home dan social distancing, atau tetap di rumah saja dan jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jaga jarak maksudnya gimana? Jaga jarak bukannya tidak say hi atau tidak mau dengar apa kata orang tua loh. Tapi jaga jarak maksudnya jangan terlalu dekat. Ketika kita bertemu dengan seseorang, jangan terlalu dekat. Diberi jarak 1-2 meter. Betul kan? Seperti itu anjuran pemerintah. Inilah cara penyebaran virus corona. Satu orang yang terpapar virus akan menularkan kepada yang lain, dan orang lain yang bertemu mereka pun akan ikut tertular. Akan tetapi, apabila mereka mentaati anjuran pemerintah, maka inilah yang akan terjadi. Akan semakin sedikit orang yang terkena virus tersebut. Nah, sudah lihat kan video tadi? Ternyata satu langkah kecil kita bisa berdampak seperti itu ya. Coba bayangkan, ketika kita bisa menyebarkan virus kebaikan, virus kebenaran, virus ketaatan, apa yang akan terjadi? Ternyata setiap langkah ketaatan dalam keseharian kita akan membawa dampak yang luar biasa. Ketika kita melakukan ketaatan, memang ada harga yang harus kita bayar. Misalkan nih, teman-teman sekelas aku mencontek, Miss. Tapi kita tidak mencontek. Dan akhirnya hasilnya bagaimana? Nyebelin, Miss. Teman-temanku yang mencontek dapat nilai yang lebih bagus dari aku. Dan nilaiku lebih rendah dari mereka. Memang sih, melakukan ketaatan pasti akan menghasilkan dampak. Bisa saja dampaknya sepertinya negatif. Misalkan seperti tadi, nilainya jadi lebih rendah. Tapi coba ubah cara berpikir kita. Dampak dari kita tidak mencontek apa? Kita nih jadi belajar apa yang namanya kejujuran. Betul kan? Lalu apa lagi? Kita jadi belajar keberanian. Berani dong, karena ketika sekelas kita menyontek, kita melakukan hal yang berbeda sendiri. Kita tetap melakukan kebenaran. Nah, hal-hal itu jauh lebih besar artinya, jauh lebih kekal sifatnya ketimbang nilai bagus yang didapat dari hasil kebohongan. Ketika kita membangun ketaatan demi ketaatan, suatu saat kita akan melihat hasilnya. Ada firman yang bertulis, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Yang berjalan maju menangis sambil menabur benih pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya. Apa maksudnya? Satu ketaatan, misalkan stay at home, yang seperti video tadi kita lihat, bisa menyelamatkan satu orang. Coba bayangkan, bagaimana dengan 10 ketaatan? Bagaimana dengan 100 ketaatan? Bagaimana kalau 1000 ketaatan? Wow, bisa kalian bayangkan hasilnya? Apa yang akan terjadi? Nah, semakin banyak kita menabur ketaatan, semakin kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Nah, Miss mau cerita nih. Ada seorang ratu di Alkitab. Mungkin kalian tahu pasti. Bernama Esther. Tuh. Ketika itu, bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Sehingga Mordekai, orang yang mengasuh Esther dari sejak kecil, meminta Esther untuk menghadap raja dan meminta belas kasihan raja.
Padahal saat itu ada peraturan dalam undang-undang bahwa apabila seseorang menghadap raja tanpa diundang oleh raja, baik itu pria, wanita, baik itu apapun kedudukannya, tanpa diundang oleh raja, kematianlah yang bisa menjadi akibatnya. Tetapi Esther tetap mentaati Mordekai. Dan yang pasti Esther mengandalkan Tuhan, sekalipun kematian menjadi resikonya. Kenapa Esther mentaati Mordekai? Karena sedari kecil Esther terus membangun ketaatan. Ketika ia masih ada dalam asuhan Mordekai, Esther terus membangun ketaatan demi ketaatan. Sehingga bahkan saat posisinya ada di posisi tertinggi, yaitu sebagai ratu, dia tetap taat. Dan walaupun resiko dari ketaatannya adalah kematian, dia tetap taat. Nah, justru ternyata lewat ketaatan itulah menjadikan Esther menjadi pelindung kaum keluarganya beserta seluruh bangsanya. Singkat cerita, raja berkenan kepada Esther dan kondisi berbalik 180 derajat. Bangsa Yahudi yang tadinya direncanakan untuk dimusnahkan justru mendapatkan kegirangan, sukacita, dan kehormatan karena ketaatan Esther. Walaupun ketaatannya beresiko, tetapi ketaatannya justru menyelamatkan keluarganya, bahkan bangsanya. Jadi, setiap langkah ketaatan yang kita lakukan pasti suatu saat akan menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan keluarga kita, bahkan bisa menyelamatkan bangsa kita. Jadi, setiap langkah ketaatan kita akan mempersiapkan kita menjadi pemimpin yang menyelamatkan bangsa kita. Mari, Miss ajak kita bersama-sama menyembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan jadikan setiap kata-kata dalam lagu ini menjadi doamu. Berada di hadirat-Mu, ku buka hidupku, lembutkan hatiku, mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidupi kebenaran-Mu. Ku hidup dengan perkataan-Mu, ku hidup dari penilaian-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Ku hidup dengan kekuatan-Mu, ku hidup dari janji-janji-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Tuhan, saat ini aku berdoa buat setiap anak-anak yang melihat rekaman ini. Aku deklarasikan biar mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang mau taat teraktivasi atas setiap kami. Aku percaya Tuhan, ini saatnya setiap taburan ketaatan kami akan tuai dengan sorak-sorai. Sebagaimana Esther menyelamatkan bangsanya, demikian juga hidup kami. Engkau akan membawa kehidupan kami terus semakin naik, semakin naik, semakin naik, menjadi orang yang terpandang, orang yang berpengaruh, dan orang yang disegani. Karena apa yang kami tabur dalam kehidupan kami, terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, jangan lupa ya, terus lakukan ketaatan, terus tabur ketaatan di dalam keseharian kalian. Oke, sampai di sini saya Miss Mulia pamit dulu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. God bless you.